Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri dengan NRP 20401009. Nama saya Nisrina Pilza Amalia, NRP 20401041. Halo, perkenalkan nama saya Sepina Prihatika dengan NRP 2040100033. Perkenalkan, nama saya Sania Lutfi Nisa dengan NRP 20401005. Saya Marlina Sriwandari, NRP 204010006. Komunikasi dalam negosiasi bisnis. Proses negosiasi menjadi hal penting dalam menunjang kemajuan sebuah bisnis. Negosiasi digunakan untuk menjembatani kepentingan yang berbeda antara produsen dan konsumen. Seorang negosiator harus dapat mempersuasi lawan bicara agar mereka dapat mengikuti kemauan negosiator tanpa mereka sadari. Komunikasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bernegosiasi. Hasil penelitian seorang pakar komunikasi menyimpulkan bahwa sekitar 75% atau 90% waktu kerja digunakan pemimpin atau manajer untuk berkomunikasi. Jika dua orang atau lebih bekerja sama, maka perlu adanya komunikasi antar mereka. Makin baik komunikasi, makin baik pula kerjasama yang terjalin. Definisi komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communication. Dari kata komunis yang diartikan sama. Pengertian sama dimaksud adalah sama makna. Dalam bahasa Inggris disebut communication. Komunikasi harus mengandung menyamakan makna atau pesan antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi ialah suatu proses pengiriman pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator yang mempunyai makna dan informasi serta dapat mempengaruhi si penerima pesan tersebut. Komunikasi yang efektif dapat dilihat dari elemen dan proses komunikasi. Hal ini dipaparkan Mahfuz, di mana elemen fasa terdiri dari pengirim pesan, penerima pesan, pesan, media, penerimaan pesan, penguraian pesan, respon, umpan balik, dan gangguan pesan. Dengan demikian, seorang komunikator harus mengetahui dengan siapa dia berbicara, pesan apa yang disampaikan, media apa yang digunakan, bagaimana pesan dapat diterima dan dipahami, respon yang diterima dari komunikan, umpan balik atau feedback dari pesan yang dia berikan. Unsur penting dalam komunikasi. 1. Komunikator adalah pihak yang mengirim pesan. Sumber dari mana pesan ini dapat dikatakan bisa jadi seorang individu, kelompok, organisasi, bahkan suatu negara. Yang kedua, pesan adalah apa yang dikomunikasikan dari sumber kepada penerima. Pesan mempunyai 3 komponen, yaitu makna, simbol yang digunakan untuk menyampaikan makna, dan bentuk atau organisasi dari pesan. Yang ketiga, saluran atau media adalah alat atau media apa yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesan kepada penerima. Yang keempat, penerima pesan, sering juga disebut sebagai sasaran ataupun khalayak atau audiens, yaitu orang yang menerima pesan dari komunikator. Yang kelima, efek, yaitu apa yang terjadi pada penerima setelah menerima pesan dari komunikator tersebut. Definisi negosiasi. Negosiasi adalah suatu kegiatan yang terencana, apa yang harus dicapai, bagaimana, dan dengan pengorbanan apa. Sebuah negosiasi tidak akan terjadi tanpa adanya komunikasi. Proses negosiasi juga merupakan sebuah proses komunikasi yang melibatkan emosi, persepsi, dan permainan kata-kata. Negosiasi antar perusahaan, antar kelompok, dan antar individu umumnya terjadi karena salah satu pihak mempunyai sesuatu yang diinginkan pihak lain, dan pihak lain tersebut bersedia melakukan tawar-menawar untuk mendapatkannya. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah proses untuk menyerahkan dan mempertimbangkan penawaran sampai suatu penawaran itu diterima. Negosiasi juga bisa berarti pertimbangan, diskusi, atau konferensi dengan mengacu kepada suatu rancangan perjanjian, dan juga diartikan sebagai proses komunikasi dengan pihak lain untuk mencapai sebuah kesepakatan. Strategi dalam proses negosiasi. Strategi negosiasi menurut Purwanto dan Lantang dalam bukunya Komunikasi Bisnis, Perspektif Konseptual dan Kultural, yaitu 1. Win-loss, yang berasumsi hanya satu orang yang memperoleh keuntungan dari kepentingan yang dinegosiasikan. 2. Win-win solution,
yang berasumsi bahwa semua pihak yang bernegosiasi memperoleh keuntungan di mana mengedepankan kompromi. 3. Compromise, yaitu pengambilan satu pilihan yang dilandasi pertimbangan daripada berada dalam posisi kalah menang atau kalah-kalah, maka jalan tengah yang diambil. Dalam negosiasi, terdapat 6 tahapan yang penting yang harus dilakukan. 1. Persiapan. 2. Kontak pertama, melakukan pertemuan antara kedua belah pihak. 3. Konfrontasi, adu argumentasi. 4. Konsiliasi, melakukan tawar-menawar untuk memperoleh kesepakatan. 5. Solusi. 6. Pasca negosiasi, apakah masing-masing pihak memiliki komitmen atas segala yang telah dinegosiasikan. Komunikasi teknik negosiasi. Agar dalam berkomunikasi lebih efektif dan mengena sasaran dalam negosiasi bisnis harus dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap. Yaitu yang pertama ada fact finding, atau mencari atau mengumpulkan fakta yang berhubungan dengan kegiatan bisnis lawan sebelum melakukan negosiasi. Yang kedua ada planning atau rencana. Yang ketiga ada penyampaian. Dari penyampaian ini pilihlah kata-kata yang mencerminkan citra yang spesifik dan nyata. Hindari timbulnya makna ganda terhadap kata yang disampaikan. Yang keempat ada umpan balik. Yaitu negosiator harus menguasai bahasa tubuh pihak lawan. Yang kelima ada evaluasi. Dalam negosiasi ini perlu adanya evaluasi, apakah negosiasi sudah tercapai, apakah perlu diadakan lagi, atau perlu menggunakan cara-cara untuk mencapai hasil yang lebih baik. Negosiasi. Keberhasilan seorang negosiator sangat dibentukkan dengan kemampuan seorang negosiator melakukan persuasi dalam komunikasi. Dalam bernegosiasi, komunikasi terdiri dari 2 penggolongan, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Untuk komunikasi verbal adalah komunikasi langsung yang dilakukan antar negosiasi secara langsung. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang disampaikan melalui bahasa tubuh yang dapat menambah keluasan saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Komunikasi nonverbal dapat lebih menarik perhatian audiens dibandingkan dengan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal dapat lebih menarik perhatian audiens dibandingkan dengan komunikasi verbal, mulai dari persuasi, informasi, komunikasi, dan bahasa yang semuanya jika dapat dipenuhi dengan sempurna, maka sama halnya dengan menerapkan etika bernegosiasi dalam berdiplomasi. Sekian, terima kasih.